Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bangun di subuh kali ini, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Itu merupakan karunia yang besar yang tidak Allah berikan kepada hamba-hambanya yang lain. Bisa jadi di jam ini masih ada yang tertidur dan mereka tertinggal untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Atau bisa jadi ada orang yang tidak akan bangun-bangun karena Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka. Oleh karena itu, ketika kita bangun tidur, yang pertama kali kita ucapkan adalah mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kami, dan kepadanya kami akan kembali atau kami akan dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk membuka mata kita pada subuh kali ini. Jadi seorang mukmin itu dari awal bangun tidur saja yang diingat langsung Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat langsung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hal itu akan menumbuhkan rasa optimisme kita ketika menjalani keseharian kita. Karena bangun tidur saja kita langsung diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu baru bangun tidur. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ingat Allah dari semenjak bangun tidur dan kita menyerahkan urusan kita pada jam-jam berikutnya, pada keseharian kita, maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan oleh diri kita. Dari bangun tidur saja yang diingat langsung Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sekali, enak. Bangun tidur langsung menyandarkan urusannya kepada Allah, langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita bersedih ketika bangun tidur, udah ngurusin tagihan, cicilan misalkan, atau sudah memikirkan urusan pekerjaan di kantor dan seterusnya. Itu bangun tidur ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita sudah ingat Allah, maka kita tidak perlu khawatir. Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memudahkan segala urusan kita. Baik, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian pada subuh kali ini dengan membaca sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya.
Beliau mengatakan ada seseorang dari Bahila, dari kaum Bahila. Dia mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin marratan. Faqala man ant? Qultu aw ma ta'rifuni? Qala wa man ant? Qultu ana al-bahil alladhi ataituka 'am awwal. Kata si orang ini, suatu saat saya pernah datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah urusan. Jadi datang untuk sebuah urusan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ant? Siapa ente?" "Man ant? Siapa ente?" Tiba-tiba datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak kenal. Kata orang ini, "Aw ma ta'rifuni?" Wahai Nabi, ente enggak kenal ana. Wahai Nabi, Anda tidak kenal saya. Loh, "Man ant? Siapa Anda?" "Saya enggak kenal." Lalu kata dia, "Saya adalah al-bahili. Ana al-bahili alladzi ataituka 'am awwal." Saya adalah orang Bahili dari kaum Bahili yang datang pada tahun pertama ketika engkau datang ke kota Madinah. Saya adalah orang pertama yang datang. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok engkau tidak mengenaliku? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaka ataitani wa jismuka wa launuka wa hay'atuka hasanah, fama balagha bika ma ara." Oh, ternyata antum. Perasaan dulu itu antum kulitnya, pakaiannya, badannya, perawakannya bagus. Kok tiba-tiba sekarang berubah? Mungkin sebelumnya rapi, ganteng, bersih. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba berubah tampilannya. Kok nggak kayak dulu lagi? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kenal. Kenapa? Ada apa gerangan kok tiba-tiba kamu berubah? Lalu orang ini mengatakan, "Inni wallahi ma aftartu ba'daka illa lailan." Kata orang ini, "Wahai Nabi, setelah aku menemuimu di hari pertama ketika bertemu denganmu, saya nggak pernah satu hari pun berbuka." Maksudnya apa? Setiap hari saya puasa. Semenjak ketemu Nabi di pertama kali sampai saat ini saya setiap hari puasa. Saya makan itu cuma malam saja. Ajib. Dia melaksanakan banyak amal soleh. Cuman perhatikan apa respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amaraka an tu'adziba nafsak." Loh, siapa yang nyuruh kamu untuk mengadab dirimu, untuk menghukum dirimu? Respon Nabi bukan muji nih orang atas ibadahnya, enggak. Nabi justru mengatakan, loh, siapa yang nyuruh antum untuk nyiksa diri antum sendiri itu siapa? Unik ini. Orang ibadah setiap hari puasa, tapi bukan dipuji Nabi SAW. Justru Nabi SAW heran, loh, siapa yang nyuruh kamu untuk nyiksa dirimu sendiri itu siapa? Lalu Nabi SAW mengatakan ini sampai 3 kali. Man amaraka an tu'adziba nafsak. Man amaraka an tu'adziba nafsak. Siapa yang nyuruh kamu untuk nyiksa dirimu? Siapa yang nyuruh kamu untuk nyiksa dirimu? Saking Nabi SAW heran dan ingin betul-betul bertanya, kenapa kok kamu itu bisa-bisanya puasa setiap hari tapi gak pernah buka gitu loh? Siapa yang ngajarin nih? Jangan-jangan ada orang yang tiba-tiba ngajarin dia. Siapa yang ngajak-ajak istilahnya? Lalu kata Nabi SAW, "Sum syahrus sabar." Kalau kamu ingin puasa, puasalah di bulan as-sabr. Apa bulan as-sabr? Syahrus sabr. Apa syahrus sabr? Bulan Ramadan. Puasalah di bulan Ramadan. Kalau mau puasa lama, puasalah di bulan Ramadan. Lalu kata dia, "Inni ajidu quwwah wa inni uhibbu an tazidani." Hai Nabi, saya ini kuat.
Ya ditambahlah selain bulan Ramadan, apa sih puasa, amalan puasa. Saya pengen nambah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasum yauman minasyahr." Maka puasalah 1 hari setiap bulan. Bayangkan. Nabi minta sahabat ini, "Yaudah kalau gitu kamu puasa sehari deh setiap bulan selain bulan Ramadan. Sehari aja." Lalu kata dia, "Wahai Nabi, inni ajidu quwwatan." Saya ini masih kuat. Tambah dong, tambah. Minta nambah dia. Ini jarang-jarang. Kalau kita biasanya minta korting, ini sahabat Nabi minta nambah. Tambah lagi, jangan cuma sehari. Oke. Kalau gitu, puasalah 2 hari dalam setiap bulan. 2 hari. Udah cukup 2 hari aja. Lalu dia membalas lagi. Nah bisa ini bisa lebih kuat lagi, saya bisa lebih lagi daripada itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oke kalau gitu puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari aja cukup dah, cukup. Jangan tambah-tambah lagi. Kalau mau puasa panjang, udah puasa Ramadan aja. Tapi di bulan-bulan lain puasanya 3 hari aja. Subhanallah. Lalu dia mengatakan lagi, Nabi saya ini masih kuat. Tambah lagi, tambah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faminal hurum wa aftir." Oke, kalau gitu, kalau kamu ingin berbanyak puasa, maka perbanyaklah puasa di bulan-bulan haram. Adapun sisanya fa'aftir, maka berbukalah. Di bulan-bulan lain, ya puasa 3 hari sudah cukup. Kalau mau perbanyak lagi, perbanyak puasa di bulan-bulan haram. Apa bulan-bulan haram? Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Artinya bulan ini adalah salah satu dari bulan-bulan haram yang dianjurkan untuk memperbanyak puasa di dalamnya. Ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama adalah ternyata terkadang sesuatu yang kita anggap baik itu belum tentu baik kalau seandainya tidak sesuai dengan tuntunannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di dalam perintahnya memerintahkan para sahabat atau umatnya untuk berpuasa full. Gak ada. Bahkan Nabi memerintahkan para sahabat yang kuat banyak puasa, untuk puasa itu udah antum kalau mau puasa sebulan sekali aja, paling tidak sekali, atau paling tidak 2 kali, atau paling tidak 3 kali, cukup, udah cukup. Jangan terlalu banyak. Kalau memperbanyak lagi, puasa di bulan-bulan haram. Dia menganggapnya itu hal yang hebat, tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meresponnya justru, "Man amaraka an tu'adziba nafsak." Siapa yang merintahkan ente untuk menyiksa diri? Ternyata ibadah itu tidak diberikan untuk menyiksa diri kita. Ibadah itu ada hikmah di dalamnya, bukan kita semena-mena kuat, mentang-mentang kuat, akhirnya kita banyak sekali berjor-joran terus. Karena efeknya nanti akan futur. Efeknya nanti kita akan merasa berat ketika melaksanakan ibadah. Kalau seandainya kita melaksanakan ibadah di luar kapasitas diri kita, bayangkan setiap hari puasa, subhanallah. Kemudian di dalam hadis yang lain ada 3 orang sahabat yang mereka ini punya niat baik. Ini mungkin salah satu kisah yang masyhur. Ada yang mengatakan, saya setiap hari mau puasa. Ini yang pertama, saya nggak mau berbuka, saya mau setiap hari puasa, makan cuma malam aja. Yang kedua ada yang mengatakan, saya setiap malam semalam suntuk pengen sholat. Jadi setelah sholat isya langsung dia sholat malam sampai subuh.
Dan yang ketiga ada yang mengatakan saya tidak ingin menikah. Ajib. 3 orang yang hebat ini. Pertama, dia mau setiap hari puasa. Yang kedua, mau setiap hari sholat malam suntuk dari ba'da isya sampai subuh. Yang ketiga, dia nggak mau nikah. Gak mau nikah dia. Padahal orang zaman sekarang pengen nikah, kalau bisa nambah. Ini dia nggak mau nikah. Subhanallah. Kenapa dia nggak mau nikah? Karena ingin fokus ibadah. Lalu Nabi SAW ketika mendengar kabar ini, Nabi bukan muji mereka, enggak muji Nabi. Justru Nabi marah. Kata Nabi SAW, saya ini kadang buka, kadang puasa, kadang enggak. Saya setiap malam itu tidur. Setelah itu saya baru sholat, tidur sholat. Enggak semalam suntuk saya sholat. Enggak dari ibadah isya saya sholat sampai subuh, enggak. Saya istirahat dulu, kemudian saya bangun. Saya juga menikahi perempuan, bahkan banyak perempuan. Istri Nabi SAW lebih daripada satu. Saya menikahi wanita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Bayangkan, orang niat banyak ibadah, tapi respon Nabi SAW justru mengatakan, man raghiba an sunnati. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, bukan dari golonganku. Ini mungkin kita bertanya, loh kok bisa? Orang pengen banyak ibadah, tapi dianggap benci terhadap sunnahku. Nabi yang mengatakan, man raghiba an sunnati, siapa yang benci sunnahku. Padahal mereka ini mengamalkan sunnah Nabi juga. Puasa sunnah Nabi, sholat malam sunnah Nabi, menikah sunnah Nabi. Tapi justru respon Nabi, barang siapa yang benci terhadap sunnahku. Artinya apa? Ketika seseorang dia melaksanakan suatu yang baik, bahkan hal yang baik tersebut adalah ibadah, namun kalau seandainya tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, justru dia dianggap orang yang benci terhadap sunnah Nabi SAW. Jadi jangan kita ibadah modal semangat namun tidak sesuai dengan tuntunan. Perlu kita membaca hadis-hadis Nabi SAW dan juga kita para ulama. Tentu ulama-ulama yang rabbani, yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Karena ada ulama juga yang mengaku dirinya ulama, yang mengaku dirinya kiai, tapi ternyata mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi SAW. Ayo puasa, ternyata puasanya tidak ada di ajaran Nabi SAW. Ada istilah puasa putih, nggak makan sesuatu yang putih. Ini ajaran dari mana? Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya. Sekarang ada orang berangkat haji, Masya Allah, alhamdulillah saudara-saudara kita berangkat haji. Tapi di tempat lain ada orang yang mengajak manusia untuk ziarah di sebuah batu. Bayangkan, ziarah di sebuah batu, keliling-keliling batu. Yang keliling batu ini, yang tawaf di batu ini, dia dianggap sudah melaksanakan haji. Insya Allah. Di mana? Ada di Pandeglang sana. Kebetulan dekat pondok saya, di Batu Quran. Itu mereka nawar-nawar, ayo. Yang tawaf di situ di kolam itu sudah haji, kata dia. Haji. Makanya setiap hari itu ada rombongan, baik bis ataupun rombongan mobil. Rombongan haji keluarga fulan, rombongan haji RT ini misalkan. Subhanallah. Kalau sekarang dimaklumi ya, rombongan haji dari Cilegon diantar dari alun-alun gitu, masih masuk akal ya, karena dia berangkat ke bandara untuk haji nanti ke Arab Saudi. Lah ini kalau kita ke Pandeglang tuh ada aja tuh mobil rombongan haji, hajinya kemana? Ke Batu Quran.
Subhanallah. Ini menyesatkan manusia. Tadi saja sahabat Nabi SAW dia mengamalkan sesuatu yang ada dasarnya gitu. Sesuatu yang ada dasarnya. Puasa ada dasarnya. Sholat malam ada dasarnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, man raghiba an sunnati, siapa yang benci sunnahku? Lah ini nggak ada sunnahnya, malah menyesatkan manusia. Haji di sebuah batu. Subhanallah. Miris sekali. Dan banyak sekali sekarang orang-orang yang mengklaim mereka sebagai seorang ulama, ternyata justru malah menyesatkan manusia. Banyak sekali menyesatkan manusia. Mereka mendoktrin jamaahnya untuk ikut kepada dirinya atau untuk ikut kepada kaumnya. Subhanallah. Padahal seharusnya seorang dai, seorang ulama mengajak jamaahnya untuk kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya, bukan kepada sebuah kelompok atau kepada seorang personal. Bukan. Sekarang doktrinnya subhanallah. Kita kalau seandainya ngaji di sini, alhamdulillah, baca tentang dzikir misalkan, atau tentang keutamaan dzikir. Barang siapa yang mengucapkan dzikir ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka akan dihilangkan segala kegelisahan dalam hatinya atau dimudahkan urusannya. Itu ada dasarnya dari Nabi SAW. Tapi ada orang zaman sekarang mengatakan, barang siapa yang punya kesulitan, ada ini ceramah, yang punya kesulitan, kemudian dia masuk kamarnya, lalu di depannya ada foto fulan, ini saya tidak mau sebutkan nama ya, di depannya ada foto fulan, kiai fulan, maka urusannya akan selesai semuanya. Canggih sudah ini. Tinggal tempel foto di kamar, pek, urusannya semuanya selesai. Bayangkan, kalau seandainya yang di dalam kamarnya itu misalkan sebuah kitab Al-Quran gitu misalkan, atau misalkan sesuatu yang ada akarnya dari Nabi SAW, mending ya, mending. Ini kata dia, kalau kalian dalam keadaan sulit, punya urusan banyak sulit lah, punya banyak utang anggaplah, punya banyak cicilan, maka masuk kamar, di kamar itu ditempel foto fulan, wali fulan, maka seluruh urusan kalian akan selesai. Subhanallah. Ini menyesatkan. Tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi menyesatkan manusia. Kata dia, kalau di alam kubur, ada orang di alam kubur, datang malaikat yang menanyakan fitnah kubur, man rabbuka, man nabiyyuka, ma dinuka. Lalu dia mengatakan, ketika ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, dia mengatakan fulan bin fulan. Bayangkan, wali fulan, kata dia. Kemudian ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Dia jawabnya bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi jawabnya apa? Fulan bin fulan, wali fulan bin fulan. Subhanallah. Dijawab madinuka, apa agamamu? Dia jawabnya bukan Islam, tapi apa? Fulan bin fulan, wali fulan bin fulan. Seharusnya ini udah dipentung sama malaikat, udah dapat azab. Ditanya siapa Tuhannya, dia malah jawab fulan bin fulan, bukan jawab Allah. Sampai akhirnya kata dia, si syekh ini, si wali ini keluar dari kuburnya, memberikan syafaat kepada orang ini. Wajib, berikan syafaat, kata dia, karena dia menyebutkan namaku, saya berikan syafaat. Doktrin kepada masyarakat, menyesatkan masyarakat agar dia ikut kepada dirinya atau kepada golongannya. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Kita baca hadis tadi saja, orang kalau seandainya ibadah berlebihan saja, walaupun ada dasarnya, Nabi nggak suka. Apalagi seseorang yang melaksanakan sebuah ibadah atau meyakini sesuatu yang Nabi sama sekali tidak ajarkan. Mungkin Nabi SAW bukan lagi mengatakan man raghiba an sunnati,
Mungkin mengatakan siapa yang menyesatkan umatku, ini udah menyesatkan sudah. Bukan lagi benci kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu yang baik harus juga dengan cara yang baik. Kemudian pelajaran berikutnya di dalam hadis ini adalah bahwasannya kita pada hari-hari ini dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Karena hari-hari ini adalah termasuk di dalam bulan-bulan yang haram. Karena seseorang yang ibadah di bulan-bulan haram, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih puasa. Puasa dasarnya saja pahalanya sudah sangat besar. Sudah sangat besar. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua anak Adam amalannya dilipat ganda pahalanya. Dilipat ganda. Dari 10 sampai 700. Jadi satu amalan pahalanya itu enggak satu, tapi dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Banyak sekali. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa itu khusus aku yang balas. Dan saya akan berikan balasannya bisa lebih daripada 700. Ya. Kenapa? Karena orang yang berpuasa sudah melaksanakan substansi dari kesabaran. Karena Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar maka akan dibalas pahala yang tidak terhitung. Subhanallah. Dan di dalam bulan haram Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan. Bayangkan, puasa sudah lebih dari 700 dilipat gandakan pula. Artinya pahalanya jauh lebih banyak lagi dibandingkan puasa-puasa yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Terlebih nanti ketika masuk bulan Dzulhijjah, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ini lebih lagi. Pahalanya jauh lebih besar dibandingkan hari-hari yang lain dan dibandingkan bulan-bulan haram yang lain. Apakah bulan Ramadan juga demikian? Ya, lebih mulia dibandingkan bulan Ramadan. An-Nabi SAW beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashar." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Nabi, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Amal soleh yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah, maka itu lebih mulia dibandingkan amal soleh yang kita lakukan di hari-hari yang lain. Apakah bulan Ramadan juga? Ya, sekalipun amal soleh itu kita lakukan di bulan Ramadan, maka amal soleh yang kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih mulia. Apakah lebih mulia dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ya. Amal soleh yang kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah bahkan lebih mulia dibandingkan 10 hari akhir bulan Ramadan. Ini yang sering kaum muslimin lalai di dalamnya.
Bahkan kita sendiri yang sering ngaji, kita alhamdulillah di bulan Ramadan, subhanallah, semangatnya bukan main. Di 10 hari terakhir apalagi. Dan memang itu sebuah keharusan, karena amal soleh dilipat gandakan pahalanya, karena kita mengincar malam Lailatul Qadar. Tapi jangan lupa di bulan Dzulhijjah itu lebih mulia. Seharusnya semangat kita ketika 10 hari awal bulan Dzulhijjah minimal sama dengan 10 hari akhir bulan Ramadan. Bahkan harusnya lebih hebat lagi. Seharusnya. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, apakah bahkan jihad fi sabilillah? Walal jihadu fi sabilillah, maksudnya apa? Apakah amal soleh yang kita lakukan, yang kita anggap ringan, misalkan baca Quran, kita baca Quran di bulan Dzulhijjah, apakah baca Quran kita ini yang kita lakukan di bulan 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih mulia dibandingkan jihad di selain 10 hari ini? Kata Nabi SAW, iya. Baca Quran kita yang kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih mulia dibandingkan jihad yang kita lakukan di hari-hari yang lain. Baca Al-Quran kita, sedekah kita, puasa kita, membantu kita kepada orang lain, itu lebih Allah cintai bahkan dibandingkan jihad yang kita lakukan di hari-hari yang lain. Subhanallah. Seharusnya nanti ketika 10 hari awal bulan Dzulhijjah kita jauh-jauh lebih semangat. Bahkan harus lebih semangat dibandingkan 10 hari awal, 10 hari akhir bulan Ramadan. Tapi seringkali kita lalai. Padahal pahalanya jauh lebih besar. Pahalanya jauh lebih besar. Kecuali kata Nabi SAW, seseorang yang dia keluar pergi berjihad, kemudian dia tidak balik kecuali namanya saja. Maksudnya dia mati syahid. Padahal orang mati syahid. Berarti amalan yang paling mulia di 10 hari awal bulan Dzulhijjah jihad, apalagi orang yang bisa meninggal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini lebih-lebih lagi. Udah top, paling top sudah. Bisa meninggal dalam keadaan syahid di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka sungguh mulia sekali ketika ada seorang muslim dia berangkat haji, kemudian saking hebatnya ibadah haji tersebut tubuhnya nggak kuat, akhirnya dia meninggal dunia ketika dia melaksanakan haji. Wah, indah sekali sudah. Ini kemuliaan di atas kemuliaan. Dia meninggal dalam keadaan ibadah kepada Allah di waktu yang paling mulia di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan dia meninggal dalam keadaan ibadah. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mewafatkan kita di sana, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi kalau kita haji, mungkin kita boleh juga kalau sudah kuat meminta apa? Agar Allah Subhanahu wa taala bisa mewafatkan kita juga. Kalau seandainya kita diwafatkan di sana, sungguh mulia sekali. Subhanallah. Ini kemuliaan di atas kemuliaan. Kemudian para ulama menjelaskan tafsir daripada surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fajri wa layalin 'ashar. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Demi malam yang 10. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan 10 hari di sini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bahkan mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Walaupun sebagian mereka mengatakan yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari akhir bulan Ramadan.
Akhirnya ada ulama yang mengatakan, oh maksudnya kalau siang hari maka yang lebih mulia adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, tapi kalau malam hari maka yang lebih mulia adalah 10 hari akhir bulan Ramadan, karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Tapi Ibnu Rajab mengatakan tidak demikian. Tetap 10 hari akhir bulan Ramadan, baik siangnya ataupun malamnya, itu lebih mulia dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, walaupun di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Terlepas dari khilaf para ulama, yang jelas semuanya sepakat bahwasanya dua-duanya sangat mulia. Yang kita harus banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Apa saja ibadah yang dianjurkan untuk kita laksanakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Maka yang pertama adalah berpuasa tadi, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, maka perbanyaklah fa'aktiru minat tasbihi wat tahmidi wat tahlili wat takbir. Perbanyaklah bertasbih. Perbanyaklah bertasbih. Perbanyaklah takbir. Perbanyaklah tahmid dan perbanyaklah tahlil. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Kita kalau seandainya lagi di rumah, lagi masak pun bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi di kendaraan menuju kantor kita, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi di kantor tidak ada urusan yang mendesak, lisan kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita bisa berzikir. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih, memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian ibadah lainnya, dan ini yang paling mulia, seharusnya disebutkan di awal, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Bagi mereka yang mampu. Di antara bentuk kemampuan seseorang beribadah haji adalah dia mampu untuk mendapatkan izin haji. Ini sekarang yang lagi ramai atau yang lagi viral, orang ibadah haji tapi tidak mendapatkan izin. Ibadah hajinya sampai ngumpet-ngumpet. Subhanallah. Kita ada tersebar video orang digerebek. Dia ngumpetnya di mana? Dalam lemari. Dalam lemari kecil dia ngumpet. Ranjang dibuka, ternyata ada orang lagi ngumpet. Assalamualaikum. Diangkat ranjangnya, assalamualaikum, ternyata orang lagi ngumpet. Subhanallah. Ada orang ngumpet gedung, Pak, bayangkan gedung tinggi, mungkin agak tertutup. Dia ngumpet di atas AC, kan AC ada kotak AC-nya itu. Dia ngumpet di atas AC itu, subhanallah. Ngumpet dia rame-rame. Subhanallah. Dia ngumpet di situ. Orang yang seperti ini, yang tidak mendapatkan izin haji, sebetulnya termasuk golongan orang yang belum mampu untuk haji. Maka tidak dibebankan untuk ibadah haji. Bahkan sebagian para ulama menjelaskan, seorang wanita yang dia tidak mempunyai mahram, maka dia termasuk golongan orang yang tidak mampu untuk berhaji. Sebagian ulama menjelaskan demikian. Walaupun ada sebagian yang lainnya yang menjelaskan bahwasannya tidak mengapa seorang perempuan melaksanakan haji
melaksanakan umroh tanpa ada mahram selama keamanannya bisa dijaga. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena belum mampu. Artinya apa? Poin pentingnya adalah seseorang melaksanakan ibadah haji kalau seandainya dia mampu untuk haji. Ada seorang orang juga berangkat haji, dia naik getek, naik perahu galon dari Madura kemana? Ke Arab Saudi, naik galon, bang. Dia ngikat galon, naik galon. Mau kemana? Mau ke Saudi. Mau ke Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Ya semangatnya boleh kita apresiasi. Cuma artinya dia belum mampu. Mendingan dia nabung dulu kan untuk berangkat ibadah haji. Ya subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian kenapa sih 10 hari awal ini mulia? Pertama tadi karena sabda Nabi SAW. Kemudian yang kedua karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa layalin asyar. Kemudian ternyata 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini termasuk daripada 40 harinya Nabi Musa tatkala beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah berlalu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam. Jadi ternyata 10 awal bulan Dzulhijjah termasuk dari 40 harinya Nabi Musa tatkala beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ternyata sebuah kejadian itu bisa menjadi sesuatu atau menjadi sebab waktu itu menjadi mulia. Di antaranya waktu ini. Kemudian contoh lainnya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Fir'aun. Kapan? Ketika Asyura, bulan Muharram tanggal 10, atau kita sebut dengan Asyura. Karena Nabi SAW beliau pernah bertemu dengan orang Yahudi. Ternyata mereka sedang berpuasa. Lalu Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa? Hari ini adalah hari perayaan karena Nabi Musa alaihissalam beliau diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun, dan itu terjadi pada 10 Muharram. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau gitu saya lebih utama untuk berpuasa di bulan itu. Lalu sahabat ada yang menentang, wahai Nabi, apakah kita ini akan mengikuti ritual ibadahnya orang Yahudi? Kata Nabi SAW, oke, kalau begitu, kalau seandainya tahun depan saya hidup, maka saya akan melaksanakan ibadah di tanggal 9 dan juga di tanggal 10. Makanya kita kenal juga dengan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Kemudian kenapa 10 hari awal ini menjadi mulia? Karena 10 hari awal ini merupakan penutup dari bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Musim haji itu adalah pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Maksudnya adalah penghujung tahun. Ini bulan di penghujung tahun. Itu salah satu kenapa 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu sangat mulia sekali. Kemudian ketika kita masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, amalan yang Nabi SAW anjurkan, mulai tadi melaksanakan haji, memperbanyak puasa,
memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil. Di sana ada satu ibadah yang sangat agung sekali, yaitu melaksanakan puasa Arafah. Melaksanakan puasa Arafah. Kapan puasa Arafah? Ketika manusia yang melaksanakan ibadah haji mereka wukuf di Arafah. Ya. Ketika kaum muslimin wukuf di Arafah, maka yang tidak wukuf di Arafah dianjurkan untuk berpuasa. Ya, nanti jangan sampai kita ketinggalan puasa Arafah. Kemudian apakah orang-orang yang mereka melaksanakan ibadah haji dianjurkan untuk puasa Arafah ketika di Arafah? Maka jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang wukuf di Arafah mereka merupakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang haji, orang yang umroh itu disebut sebagai tamu-tamu Allah. Mereka adalah orang-orang mulia, gak sembarangan. Saya tadi malam membaca sebuah kisah. Ustaz Fahrudin bercerita, dia mengatakan ada orang Mekah, dia hidup selama 60 tahun di Mekah gak pernah haji. Bayangkan 60 tahun di Mekah, iya muslim ya, 60 tahun di Mekah gak pernah haji. Kita di sini berusaha untuk nabung biar haji, dia tinggal di Mekah gak pernah haji. Bukan karena miskin juga, dia kaya, dia kuat juga. Bahkan tinggal di Mekah, bayangkan tinggal di Mekah. Itu orang tinggal daftar aja udah, atau tinggal berangkat, gak pernah haji. Artinya memang betul orang yang umrah dan haji adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul tamu, betul-betul orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mesti orang yang banyak duit. Orang yang punya banyak duit saja, bahkan tinggal di Mekah, gak bisa haji dia. Sekarang juga banyak di Indonesia orang-orang yang kaya, yang punya uangnya banyak, tapi dia gak pernah tuh daftar haji, gak pernah. Bahkan keinginan untuk daftar haji gak pernah. Artinya betul-betul tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain juga ada orang yang miskin, tapi dia Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk umrah, untuk haji. Banyak kisah demikian. Dia mendapatkan undangan dari kerajaan, padahal dia orang miskin. Dia mendapatkan mungkin hadiah dari orang lain, akhirnya dihajikan dia. Subhanallah, betul-betul tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melaksanakan ibadah haji. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji mereka tidak puasa di sana karena tamu Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin tamu-tamunya dia merasakan kelaparan. Makanya dilarang berpuasa ketika mereka di Arafah. Ini puasa Arafah. Kemudian yang dianjurkan ketika 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah melaksanakan ibadah kurban, tentu bagi yang mampu. Kapan? Ketika hari ke-10 di bulan Dzulhijjah, itu pada hari Idul Adha, dan juga pada ayyamut tasyrik, hari-hari menyembelih, yaitu 3 hari setelah Idul Adha. Makanya kita boleh menyembelih di 3 hari setelah tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, atau setelah Idul Adha. Diperbolehkan kita untuk menyembelih karena masih ayyamut tasyrik, hari menyembelih. Dan saking mulianya hari ini, hari Idul Adha dan hari tasyrik,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berpuasa. Bayangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk puasa karena mulianya hari ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini adalah yaumu aklin wa syurbin, hari di mana kita makan dan hari di mana kita minum. Nanti ketika 10 hari atau ketika kita Idul Adha dan ketika Ayyamut Tasyrik, maka kita dianjurkan untuk makan dan minum. Ya. Jadi nggak apa-apa kita bakar-bakar, berbekyuan dengan keluarga kita, makan daging kurban. Ya, karena memang itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berpuasa di dalamnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menjadi tamu-tamunya di rumahnya, sehingga kita bisa melaksanakan umrah ataupun haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya tanpa adab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.